Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bab terakhir atau bagian terakhir dari kitab Syarah Ma'na Shalah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di kitab ini selama berbulan-bulan dapat diamalkan, dapat setidaknya memperbaiki kualitas sholat kita. Kalau kuantitas saya insya Allah optimis ya. Kalau kuantitas kita insya Allah selama ada waktu dan sehat biasanya ditunaikan yang wajibnya, ditunaikan yang sunnahnya. Tetapi yang perlu kita perbaiki itu adalah kualitasnya. Kualitas sholat kita bagaimana sesuai dengan Nabi SAW berpesan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya. Lihat, bahasa Nabi itu bukan sholatlah kalian seperti aku sholat, nggak bisa. Sholatlah kalian seperti aku sholat, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna seperti Nabi SAW. Makanya beliau membahasakannya kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat. Seperti kalian melihat aku sholat. Kalau perintahnya sholatlah kalian seperti aku sholat, sangat berat sekali. Sangat berat ya. Tapi sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Makanya penglihatan para sahabat kadang-kadang ada yang berbeda ya, dan itu jangan dipertengkarkan. Contoh misalkan jumhur ulama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dalam riwayat itu disebutkan bahwa ada sahabat meriwayatkan, aku pernah sholat di belakang Rasulullah, aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, aku pernah sholat di belakang Umar, aku pernah sholat di belakang Utsman dan Ali. Artinya orang ini, sahabat ini menyaksikan Khulafaur Rasyidin seluruhnya dan juga Rasulullah SAW. Berarti sahabat ini kemungkinan sahabat junior ketika Nabi masih ada. Kata beliau, aku tidak mendapatkan satu orang pun dari mereka membaca bismillah ketika sholat secara jahar. Artinya mereka mensirkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada terdengar. Ada riwayat lain yang berbeda. Ini Abu Hurairah. Beliau mengimami sholat dengan jahar. Mengimami sholat para sahabat dengan jahar. Suaranya kencang. Setelah itu menyampaikan ilmunya. Inilah cara sholat Rasulullah. Gitu. Nah, kira-kira kalau kita bandingkan, apakah lebih kuat hadis yang tadi, aku pernah sholat di belakang orang-orang besar, orang-orang mulia tadi sebutkan, dan aku tidak dapati mereka mengeraskan bismillah ketika sholat, ataukah riwayat Abu Hurairah yang secara umum gini loh sholat Rasulullah dan beliau tidak membaca bismillah? Kira-kira mana yang lebih khusus dari keduanya? Kalau kita mau membandingkan munaqashatul adillah, mendiskusikan dalil. Ada dalam fikih itu namanya munaqashatul adillah, mendiskusikan dalil-dalil yang ada. Yang ini secara spesifik, aku pernah melihat sholat di belakang mereka dan tidak baca bismillah jahar. Yang ini masih agak umum karena beliau mengimami sholat tidak baca bismillah lalu mengatakan inilah cara sholatnya Rasulullah. Yang spesifik berarti ada kaidah bahwa dalil yang lebih spesifik, lebih khusus itu tanda petik ya, didahulukan daripada dalil yang umum.
Kalau memungkinkan jamak, memungkinkan keduanya diambil, talfik itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka ambil salah satu yang paling kuat. Di antara indikasi paling kuat itu satu lebih khusus, yang kedua lebih akhir, yang ketiga lebih berimplikasi kepada maslahat yang lebih besar dan seterusnya. Maka kalau kita berbicara dalil, bismillah itu adalah disirkan. Namun kata para ulama memberi saran, andaikan di tempatmu bismillah biasa dijaharkan, jaharkan. Karena menghormati kebiasaan kaum muslimin yang ada di tempat itu selama tidak bertentangan dengan dalil. Kalau kebiasaannya sudah bertentangan ya nggak bisa. Tapi kalau kebiasaannya masih ada dalilnya, maka pilihlah pendapat itu. Karena itu lebih dekat kepada telinga mereka, lebih dekat kepada hati mereka, lebih dekat kepada sesuatu yang familiar buat mereka. Makanya di sini saya baca dijaharkan. Kalau Di Marot frekuensi tidak dibaca semuanya. Kalau di Marot dibaca, memang mazhabnya dibaca. Kalau di Sunan tidak dibaca. Tidak. Di Haram pun tidak dibaca. Di Haram itu bismillahnya sir, dibaca tapi sir maksud saya. Dibaca tapi sir, bukan tidak dibaca. Karena Al-Fatihah menurut jumhur bismillah termasuk bagian darinya. Maka membacanya kalau itu wajib, rukun. Kalau Fatihah tanpa bismillah, kalau dia meyakini itu bagian dari Fatihah, batal Fatihahnya. Kalau dia meyakini itu bagian dari Fatihah. Tapi bagi pendapat yang tidak meyakini itu bagian dari Fatihah, maka itu tidak mengapa mereka tidak membacanya. Karena kita mengambil pendapat jumhur bahwa itu adalah bagian dari Fatihah, kita wajib membacanya. Cuman cara membacanya disirkan, tidak dijaharkan. Jadi yang penting mah tahu pijakan dalilnya lah. Bahwa ini ada, ini juga ada. Seperti kita datang masbuk. Kalau mengikut jumhur itu dapat rukun, dapat rakaat. Jumhur itu, mayoritas ulama berpendapat kalau kita mendapati jamaah sedang ruku lalu kita ruku, itu mendapatkan rakaat. Dengan dalil Nabi yang sangat sharih, yang sangat jelas sekali dalam Bukhari, man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Barang siapa yang mendapati ruku, dia telah mendapati rakaat, kan gitu. Itu dalil lebih khusus dibanding dalil-dalil yang lain. Kalau pendapat selain jumhur, yang pendapat satu atau dua orang ulama, kalau melihat jamaah sedang ruku lalu ikut ruku, itu tidak dihitung rakaat. Tidak dihitung rakaat kecuali dapatnya sebelum ruku dan sempat Fatihah. Sempat Fatihah. Walaupun cepat sempat Fatihah. Tapi kalau tidak sempat maka tidak dihitung rakaat. Nah, silahkan pilih mau pendapat jumhur yang dalilnya kuat tadi, barang siapa yang mendapati ruku dia mendapati rakaat, atau pendapat selain jumhur yang dalilnya umum bahwasanya orang itu kalau tidak dapat Fatihah dia tidak dapat rakaat. Kan tenang jadinya kita beramalnya. Kalau langsung ruku dapat jumhur berarti dan hadisnya kuat dan lain sebagainya. Tidak usah menyalahkan. Tidak usah menyalahkan. Apalagi yang jumhurnya diperkuat dengan hadis Nabi yang sahabat ruku dari pintu itu kan, itu sangat masyhur sekali. Ada sahabat Nabi SAW ketika Nabi ruku, sahabat tersebut ruku dari pintu, lalu ancelek-ancelekan gitu, jalan sambil ruku, jika kangguru, celek. Setelah sholat Nabi mengingatkan, zadakallahu hirsan, semoga Allah memberi semangatmu lebih. Jadi bisa datang lebih awal maksudnya gitu. Wala tu'id, tapi jangan diulangi ya. Jadi semoga Allah memberimu semangat yang tambah semangat, tapi jangan diulangi. Karena itu ya kurang pas lah, gimana orang ruku di pintu kan, kemudian masuk barisan kan. Nabi pernah nggak kan ketika melihat sahabat dalam berperilaku aneh dalam ibadah, lalu Nabi bilang bidangan kan? Oh nggak pernah. Ada. Nabi itu ada kaidahnya. Nabi itu tidak pernah menyalahkan amalan sahabat yang sudah dilakukan. Tidak pernah. Tidak ada satupun riwayat atau keterangan Nabi itu menyalahkan ibadah atau kualitas ibadah sahabat yang sudah terjadi.
Bahkan seringnya Nabi mengatakan la haraj, if'al wa la haraj. Jadi la haraj itu apa ya, la haraj bahasa Indonesia? Bahasa Inggris mah never mind gitu. Tidak, maaf muskilah, tidak usah dianggap sebuah kesulitan bagimu. If'al wa la haraj, tidak usah. Dan itu banyak kisahnya. Nabi mendengarkan sahabat yang bersin, alhamdulillah. Lalu dijawab oleh temannya, ya rahamukallah, ketika sholat. Oleh beliau ditegur, tapi tidak menyalahkan yang sudah terjadi. Kemudian ada sahabat yang mengulang-ulang sholatnya karena dia tidak mencukupi atau tidak melengkapi rukun tumakninahnya. Nabi suruh ulangi sholat, tapi tidak menyalahkan. Jadi alaihi salatu wassalam tidak pernah mencela ataupun menyalahkan amalan-amalan ibadah sahabat kalau yang itu sudah terjadi. Tapi beliau senantiasa memperbaiki dengan nasihatnya, dengan ajarannya yang lemah lembut dan dengan cara yang bijaksana agar kedepannya lebih baik. Jadi jangan menyalahkan orang yang sudah diamalkan, tapi perbaiki saja ke depan gimana baiknya. Jadi jangan mencela. Termasuk mencela itu mengumpat ataupun menyalahkan bahwa yang kamu lakukan itu adalah bid'ah. Tidak begitu. Kalau mau menjelaskan itu bid'ah, jelaskan di taklim, jelaskan di kajian bahwasanya perbuatan seperti itu berdasarkan hadis-hadis Nabi itu perbuatan bid'ah. Tapi tidak ketika orangnya langsung dia telah melakukan itu Anda melakukan ABC dan seterusnya. Kalau Mas Bro ketepatan lagi sujud termasuk satu rakaat. Ruku tidak, sujud tidak. Sujud mah jauh teuing. Jauh teuing sujud. Namun ruku tak masih dekat dengan rakaat, jadi masih bisa. Kalau sujud dapat mah tuh ini ya, apa namanya? Nanti orang pada semangat masbuk nanti. Jadi ruku saja, hanya ruku saja. Karena hadisnya juga spesifik, man adraka ruku'an, barang siapa yang mendapati ruku kan, faqad adraka rakaatan, dia telah mendapatkan rakaat, satu rakaat. Jadi dua-duanya kuat. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkenaan dengan tata cara melaksanakan ibadah sholat kalau kita mendapati perbedaan-perbedaan. Jadi bismillah jangan dipermasalahkan. Sir itu hadisnya spesifik. Dibaca nyaring juga itu ada hadisnya dari Abu Hurairah. Termasuk juga gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Yang kita sedang bahas di minggu lalu itu tentang sholat sebagai sebab dijaganya manusia dari segala sesuatu yang merugikannya. Ya. Poin ketiga, dua poinnya sudah kemarin. Ada 5 poin, kurang-kurangnya. Ya. As-sholatu ismatun minasyaiton. Sholat adalah ismah, penjagaan. Maksum, penjagaan minasyaiton, dari syaitan. Jadi orang yang sholat itu dimaksum, dijaga, bukan dimaksum disucikan, bukan. Maksudnya dijaga minasyaiton, dari kejahatan syaitan. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ma min salasatin fi qaryatin wala badawin wala tuqamu fihimus salatu illa istahwadha alaihimus syaitan. Bahwa suatu kampung jika tidak menegakkan salat berjamaah maka Allah akan kuasakan setan kepada mereka, atau Allah biarkan setan menguasai mereka. Makanya kalau kampung itu tidak ada salat berjamaah, tidak ada syiar Islam, tidak ada kehidupan beragama, Allah kuasakan setan kepada mereka dan membiarkan setan mengendalikan mereka. Akan merajalela di situ perzinahan, khamar, riba, mungkin kriminalitas juga, mungkin juga problem-problem sosial lainnya. Itu hukuman atau kutukan dari Allah bagi suatu kaum, suatu tempat, suatu komunitas tidak menunaikan sholat berjamaah di situ. Fa inna ma ya'kulu dhi'b minal ghanamil qasiyah, dan ini ada peringatan dari Rasulullah SAW bahwa orang kalaupun meskipun soleh tapi dia hidup sendiri tidak berjamaah itu lebih mudah dimakan serigala, dalam petik dimakan kemudaratan, dimakan setan daripada yang bergerombol. Jadi kambing yang bergerombol tidak akan terkam serigala, tapi kalau kambing sendiri itu sangat mudah serigala menerkam mereka meskipun dia orang soleh.
meskipun dia orang yang istiqomah, yang taat, tapi kalau hidup sendiri tidak akan kuat dia menghadapi lingkungan yang begitu merusak. Sementara ada hadis bahwa ada kaidah manusia itu ibnu bi'atihi, manusia al-insanu ibnu bi'atihi, bahwa manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Anak dari lingkungan. Kalau lingkungannya baik itu nanti dia akan menjadi baik. Kalau lingkungannya buruk dia akan menjadi buruk. Maka para ulama mengatakan istiqomah itu harus diantaranya mujalasatus sholihin, harus nantiasa ada di circle, di lingkungan orang soleh, baru dia istiqomah itu. Orang kalau niat istiqomah lalu tinggal di tempat yang kotor, dalam tanda petik menjijikan, banyak dosa, tidak mungkin dia istiqomah di situ. Istiqomah itu harus dengan diikhtiarkan mujalasatus sholihin, berkawan bergaul dengan orang soleh. Kalau nggak begitu lepas, maka jangan lepas dari masjid. Hidup sendiri, menjaga agama sendiri tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau mau kabur sendiri kalian, uzlah ke sana ke gunung-gunung, silahkan. Dalam hadis nanti kelak orang yang paling selamat adalah orang yang membawa agama dan kambingnya ke puncak gunung sana. Dia getol ibadah di sana sambil miara kambingnya untuk kehidupannya, tak palawija di sana, tanpa diganggu oleh fitnah yang berkembang di masyarakat. Baru itu aman. Kalau tidak begitu tidak akan aman. Harus berjamaah. Kalau bergaul seperti ini harus berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, tallahi ma ada 'alaikal 'adlu illa ba'da an tawalla ankal waliyyu fala tadhunna anna syaitan ghalaba walakin al-hafid a'rad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan kau kira syaitan itu kalah olehmu. Jangan kau kira syaitan itu lemah darimu. Jangan kira syaitan itu berpaling darimu. Walakinnal hafid a'rad. Yang terjadi adalah Allah menjagamu karena sholatmu. Sudah saya sering ceritakan, syaitan itu tidak pernah lemah dari menghancurkan kita. Syaitan tidak pernah kalah dari menghancurkan kita. Dia sakti, dia kuat, dia melihat kita, dan dia lebih dari kita segala-galanya dalam urusan kekuatan dan kemampuan. Tetapi karena kita punya Al-Hafiz. Siapa Al-Hafiz? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadi lemah. Dan untuk memperoleh Al-Hafiz diantaranya adalah as-shalah, dengan menjaga sholat. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, al-musalli fi kifayatillah. Orang yang sholat itu ada di dalam kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholat, benar sholatnya, itu Allah akan cukupkan rezekinya. Tentunya sunnatullah mencari rezeki dilakukan. Kalau orang itu menjaga sholat, pasti Allah wajib menjaganya, termasuk menjaga dari kekurangan, kekurangan harta, kekurangan makanan, itu Allah pasti jaga. Kalau sholatnya benar dan dia melakukan ikhtiar sebagai sunnatullah dalam kehidupan. Kalau tidak ikhtiar ya tidak akan bisa, harus ikhtiar, karena di situ pahalanya. Nu'aim bin Hammar rawala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ibnu Adam la ta'jizni min arba'i raka'atin fi awwalin naharika akfika akhirahu. Di antara dalil bahwa salat itu melapangkan rezeki adalah, wahai anak Adam, tunaikan salat 4 rakaat di pertengahan duhamu. Awal nahar, awal siang itu jam 8 sampai jam 9. Akfika, aku cukupkan. Itu jawab syarat pasti itu. Akfika akhiru, aku akan cukupkan sampai akhir. Jadi hadis ini wajib kita yakin dan imani. Kalau kita bagus sholatnya, menjaga sholat, Allah pasti menjamin, Allah pasti menjaga rezeki kita, mencukupi segala macam kebutuhan kita. Tadi asal kita melakukan sholat dan menunaikan ikhtiarnya. Kalau tidak menunaikan ikhtiar ya bisa juga. Itu hadis riwayat Sunan Abi Daud, dan kata Ibnu Munzir kata hadits Tirmidzi min hadis Abi Darda wa Abi Dzar, dan seterusnya. Statusnya adalah hasan gharib. Hadis ini riwayatnya hasan gharib, jadi riwayatnya baik. Naam.
Qala At-Tibi rahimahullah taala, qauluhu akfika akhirahu, yang dimaksud dengan aku akan cukupkan rezekimu adalah makna yang dapat kita pahami, ya wahai ibnu Adam, ufrig balaka awalan. Jadi ada hadis begini, hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Man kana hammuhu akhirah, dalam riwayat lain man kana hammuhu Allah, barang siapa yang humumnya, keinginannya, permohonannya, gelisahnya, pikirannya adalah akhirat, adalah Allah, maka Allah bersumpah, Allah berjanji, ufrig, aku cukup, aku penuhi dadamu, amla qalbaka, aku akan penuhi dadamu, ginaan, dengan kecukupan. Barang siapa yang akhirat pikirannya, barang siapa yang Allah menjadi pikirannya, maka Allah berjanji akan memenuhi dadanya dengan kekayaan, baik kekayaan hati maupun kekayaan materi. Barang siapa yang akhirat sebagai pikirannya, Allah sebagai pikirannya. Kekayaan atau kecukupan? Kekayaan, gina itu kekayaan. Amla qalbaka ginaan. Dan aku tutup fakroka, kefakiranmu, kemiskinanmu. Wa ta'tika dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan menghampirimu dalam keadaan terhina. Dan dunia akan menghampirimu dalam keadaan terhina. Jadi barang siapa yang pikirannya itu akhirat, selalu akhirat di pikirannya, selalu Allah di pikirannya, Allah akan penuhi dadanya dengan kecukupan, kekayaan, gina itu kekayaan. Kemudian ditutup kefakirannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina. Jadi yang hina itu dunianya, rogimah, terhina. Wa man kana hammuhu dunia, adapun orang yang pikirannya dunia, fokusnya itu dunia. Nabi mengatakan, meriwayatkan, berarti hadis qudsi ya, Allah akan tutup atau Allah akan jadikan dadanya miskin dan merasa kurang terus, dan dibiarkan fakir. Lalu dunia tidak akan menghampirinya illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi barang siapa yang pikirannya itu hanya dunia saja, pikirannya itu bukan Allah, Allah akan mengosongkan dadanya dari kekayaan. Allah akan membiarkan kefakiran menggelayutinya, dan dibiarkan dunia itu tidak ia dapatkan kecuali apa yang memang sudah jatahnya saja. Ini adalah hadis qudsi yang mengingatkan kita bahwa kita memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya bena Adam, khalaqtuka li ibadati. Wahai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah kepadaku. Fala ta'jaz, jangan malas-malas di situ. Supaya senantiasa dalam kondisi kita selalu fokus pada akhirat, gimana? Memang ini yang pertama butuh taufik dari Allah. Makanya para ulama mengatakan ilmu akhirat itu ilmu yang paling tinggi. Berat. Jadi kita harus senantiasa satu berdoa kepada Allah agar diingatkan terus akhirat. Dan di Quran juga ada kan, tentang dzalika mablaghuhum minal ilmi. Itu ayat itu mengisahkan bahwa ada orang yang tujuan segala macam keberhasilannya itu dunia. Kuliah yang niangan dunia, kawin yang niangan dunia, dagang yang niangan dunia. Itu dalam Quran disindir. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Eta ilmu nate jangan kitu hungkul. Lalu dijabarkan oleh hadis Nabi SAW, ya Allah jangan jadikan dunia sebagai tujuan dari ilmuku. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan akhirku, dan jangan kau jadikan dunia
sebagai tujuan dari ilmuku. Itulah ayat Al-Quran menyindir orang-orang yang senantiasa urusan dan pikirannya itu hanya dunia saja. Tapi ini bukan ayat, bukan hadis untuk bersikap pesimis dalam arti kata tidak memikirkan dunia, nggak bisa, karena dunia itu satu-satunya tempat kita bisa mempersiapkan akhirat. Tidak ada tempat lain menyiapkan akhirat kecuali di sini, di dunia ini yang sebentar itu. Untuk waktu yang abadi kita hanya bisa menyiapkan hari ini dan beberapa hari ke depan. Maka kalau dunia itu yang dipandangnya, maka dunia adalah tempat terindah untuk bercocok tanam, untuk nanti hasil panennya nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Mazra'ah. Maaf, kalau jamaah tabligh kan menyikapi hadis yang Ustaz sampaikan ini, itu dengan cara dakwah kurus mereka. Betul. Jadi punya badan sehat dipakai untuk dakwah, punya harta dipakai dakwah. Dakwahnya kalau masih bisanya tingkat RT, tapi kalau badannya sehat, duitnya banyak, ilmunya cukup, bahkan sampai ke lintas benua. Nah, dia bilang ini salah satu hikmahnya, itu salah satu travel supaya hati kita ini fokusnya, risaunya, biar mereka menyebut dengan istilah risau, senantiasa risau akhirat, sehingga dadanya dicukupi dengan rasa berpunya, kemudian hal yang saya sampaikan tadi, tidak merasa fakir dan lain-lain, itu akan dicapai dengan latihan yang diulang-ulang. Susah sekali, berat. Ya, banyak metode memang untuk menjaga agar diri kita bisa ada dalam istiqomah. Yang jelas kaidah istiqomah yang 3 itu tidak akan lepas siapapun dan dimanapun. Agar kita istiqomah, satu, rajin-rajin menuntut ilmu. Yang kedua, berkumpul terus dengan berkawan terus orang soleh. Dan yang diamalkan oleh tabligh itu tadi mujalasatus sholihin, selalu ada dalam komunitas dan lingkar orang soleh. Ya, kemana-mana perginya dengan orang soleh, kejaga imannya. Itu hanya bagian dari mengamalkan tadi kaidah istiqomah, bergaul dengan orang soleh, menjaga istiqomah. Lalu yang ketiga adalah memaksakan diri. Agar bisa istiqomah itu memaksakan diri. Satu, nambah terus ilmunya. Yang kedua, kawannya juga soleh. Yang ketiga, maksakan. Kalau nggak maksakan nggak bisa. Kalau nggak maksain nggak bisa. Dakwah itu berat. Kalau nggak maksain nggak bisa. Istiqomah itu berat. Kalau nggak maksain nggak bisa. Kita pun bisa ke masjid juga maksain. Awalnya maksain, lama-lama biasa. Maka bagi orang-orang yang mau hijrah kemudian sholat berjamaah di masjid, itu kalau sudah lewat masa pembiasaannya, insya Allah itu kesana jadi mudah gitu ya. Biasa itu karena bisa itu karena biasa, suka itu karena biasa. Jadi kata beliau, kalau kita, kata Imam At-Tibi ya, kalau kita menjadikan dunia sebagai gelisahnya atau tujuannya, Allah akan penuhi dada kita dengan kekurangan. Lalu hatinya fakir terus. Hatinya fakir. Paling bahaya tuh hati yang fakir sebenarnya. Duit banyak tapi hatinya fakir. Masa kurang. Kurang terus. Duitnya miliaran, tapi bansos ngantri oke. Nah itu fakir hatinya. Zakat ngantri juga, padahal dia duit miliar atau ratusan juta. Itu fakir. Fakir hati lebih bahaya daripada fakir harta. Jadi beban hayal. Ya, jadi segala macam hayal tapi dia banyak uang. Itu bahaya itu. Dan kekayaan hati juga itu yang paling utama. Kalau hati sudah kaya, dia tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Umar bin Khattab itu dikisahkan di dalam sebuah syair, hana alaihi ma yamlikuhul akasir. Umar itu sampai ke tahap tidak menginginkan, bahkan tidak mau apa yang diinginkan oleh para raja di muka bumi. Hana alaihi, bagi Umar, beliau ini tidak menginginkan sama sekali apa yang diinginkan al-akasir, para kaisar-kaisar. Dia nggak mau. Umar bin Khattab.
Kalau kaisar lain itu bangun kerajaan, istana, kursinya emas, gelasnya emas, ya, mahkotanya berlian dan segala macam. Umar tidak menginginkan itu. Bukan mau lalu tidak sampai, enggak. Tidak mau, memang tidak mau. Kalau kita kan memang belum aja atau tidak punya kan begitu. Tapi kalau beliau sudah tidak ada yang begitu, tidak maunya. Nah ini yang agak sulit kita praktekkan. Berikutnya adalah as-salatu hafizatun li sahibiha min azabil qabri. Salat itu dapat menjaga pelakunya dari azab kubur. Ada hadis yang jarang dibahas ya. Ini ada dalam Sahih Ibnu Hibban. Saya bacakan langsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi fa innahu yasma' khafaqatna 'alaihim." Sesungguhnya mayit jika telah diletakkan di kuburannya, dia mendengar suara sendal atau terompah orang yang mengantarnya. Hina yuwalluna anhu, ketika pulang ke keluarga mereka. Jadi mayit itu mendengar suara sendal kita ketika pulang. Fa in kana mu'minan kanat shalah inda ra'sihi. Nah ini. Kalau dia orang beriman, maka di dekat kepalanya itu ada sholat. Ini yang disebut bahwa amal soleh itu akan menyerupai, akan berbentuk sahabat yang baik nanti di akhirat, di kubur. Ya, seseorang yang tampan, yang bersih, yang menemani kita di kuburan. Kalau kita di kuburan tapi teman-temannya bersih, baik, soleh, kan enak juga. Istirahat juga sampai hari kiamat juga tenang. Salat akan berada di kepalanya, hindar ra'sihi. Wa kana siyam an yaminihi. Saum akan duduk di samping kanannya. Jadi di kepalanya ditungguin salat, di kanannya ditungguin puasa. Wa kanatiz zakah an yasari. Zakat menunggunya di bagian kiri. Subhanallah. Wa kana fi'lul khairat min as-shadaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlihi. Di bagian kaki kita itu amalan soleh yang lain, silaturahim, kemudian sedekah, kemudian berbuat ma'ruf, kemudian berbuat ihsan, itu akan ada di kaki kita. Dan ini berbentuk, berwujud gitu, bukan maknawi, ini berwujud. Inda rijlihi fayu'ta min qibali ra'sihi ya'tihil adzab min qibali. Lalu azab itu mengepung dia. Ketika azab itu menghampiri kepalanya, diusir oleh sholat. Nah, nonon manakah dia? Ketika azab itu menghampiri bagian kanannya, dicegah oleh puasa. Ketika bagian kirinya diserang oleh azab, maka zakat akan menjaganya. Lalu ketika azab itu menghampiri dari kakinya, dia diusir oleh perbuatan-perbuatan baik. Jadi amal soleh kita nanti akan menjadi teman-teman yang tampan, yang bersih, yang baik, dan menjaga kita. Membentengi. Jadi pada hakikatnya orang yang masuk kubur itu dirubung ku azab. Orang yang di dalam kubur itu diserbu oleh azab. Kalau ada puasa, dijaga oleh puasa. Kalau ada zakat, dijaga oleh zakat. Yang paling utama itu di kepala. Sholat menjaga kepala kita. Ngaheleman bahasa orang ngomong, diheleman, diusir begitu. Sedekah di sebelah kaki. Sedekah itu termasuk zakatnya. Sedekah itu zakat yang sunnah. Sedekah kalau di dalam ayat sedekah itu maknanya umum. Semua yang sifatnya memberi itu sedekah. Zakat, infak, wakaf, hibah, semua itu kategorinya sedekah. Secara umum. Tetapi kalau dia disebut terpisah-pisah, maka itu maknanya berdiri sendiri. Zakat, wakaf, zakat yang wajib, selain zakat itu sunnah, tapi kategori umumnya sedekah. Ya. Jadi nah ini disebutkan sedekah dan zakat disebutkan bersamaan, berarti masing-masing punya makna sendiri. Seperti iman dan Islam. Iman dan Islam itu kalau disebutkan terpisah, maka dia saling mewakili. Saya berislam itu artinya saya beriman juga. Saya beriman artinya berislam juga. Disebutkan terpisah, satu itu mewakili, saling mewakili. Namun kalau kata iman dan Islam disebut dua-duanya, maka dia maknanya berdiri sendiri. Islam adalah mengamalkan rukun Islam, iman adalah mengamalkan rukun iman. Itu kaidahnya idza ijtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Biasa Pak disebut idza ijtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Dua hal yang kalau disebutkan bersamaan dia
berpisah maknanya. Dan kalau disebutkan secara terpisah, istama, dia bermakna sama. Istama itu berkumpul. Idza ijtama ikhtalafa wa idza ikhtalafa istama. Sama, sedekah dengan zakat juga sama. Kalau disebutkan terpisah, dia saling mewakili. Kalau disebutkan masing-masing, maka dia berdiri sendiri. Itu makna dari istama dan ikhtalafa. Itu bagus. Ungkapan tadi ikhtalafa bagus. Aduh, Mas Iban kayaknya ada ini. Ada. Ada panggilan tugas negara. Jadi sholat akan menjaga kita dari bagian kepala, zakat akan menjaga kita dari bagian kiri, dan puasa akan menjaga kita dari bagian kanan. Amal soleh yang lain menjaga kita dari bagian kaki. Yakni la tujadu sagratan kayyan fadhu minhal adab ila hadar rajul. Yang kesimpulannya, tidak akan ada celah bagi azab untuk menerobos ke orang itu. Sumayu ta'an yamini fayaqulu siyam. Azab itu nyelesak bagian kanan, lalu puasa kita, amal puasa kita akan berkata, ma kibali madkhal, tidak ada pintu bagimu masuk sini, tidak ada akses, kamu nggak bisa masuk. Sumayu ta'an yasari, lalu datang ke bagian kiri, fataqulu zakah, zakat berkata, ma kibali madkhal, kamu nggak bisa masuk di sini. Sumayu ta min kibali rijlaihi fayaqulu fi'lal khairat, lalu datang di bagian kakinya, kemudian amal-amal soleh yang lain akan berkata, pergi kamu, tidak punya jalan kamu masuk sini. Ilan nas ma kibali madkhal. Jadi bagian tubuh kita semuanya akan berkata, puasa, zakat, sholat, amal ibadah lain, ma kibali madkhal, kamu nggak punya jalan masuk sini. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih, dalam juga Imam Hakim dalam Mustadraknya disebutkan hadis sahih. Nomornya ada di sini, tidak usah disebutkan. Dan balik lagi yang tadi sebelum lupa, yang harus senantiasa fokus dan risau kepada akhirat sehingga Allah cukupkan dada kita dengan kekayaan, dihubungkan dengan hadis yang Ustaz pernah sampaikan, jangan iri dengan kekayaan orang kafir. Betul. Itu apa, gimana matan hadisnya? Jangan iri dengan kekayaan orang kafir itu ayat, bukan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai orang-orang yang beriman, la yaghurrannaka, hendaklah kamu, la yaghur, jangan tertipu, goror, jangan tertipu. Taqallubu, ugat-ugatna, usak-usikna, gerak-gerikna, kafaru, orang-orang kafir, fil bilad, di negeri kamu. Maknanya adalah kamu jangan kabita, jangan terusik, jangan jangan terpukau, jangan menginginkan aktivitas ugat-ugat orang-orang kafir. Ini saya carikan di sini. La yaghurrannaka mata'un qalil wa ma'hum jahannam. Bagi mereka adalah kenikmatan sedikit, untuk nanti di akhirat diazab dengan azab yang pedih. Kalau kita nggak pegang ayat ini, kita minder pas sama orang kafir. Ya. Minder sekali. Segala pokok, betul. Nggak kapuk kayak Kekuasaan punya, duit punya, ya kan? Tidak. Itu ayat Ali Imran 196 dan 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lalu dihibur oleh Allah sebagai gantinya. Ayat 196 197. Lalu dihibur berikutnya, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannat. Bagi orang-orang bertakwa, di sisi Tuhannya akan diberikan surga yang mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, sebagai karunia dari Allah. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dilarang untuk kabita ke orang kafir. Kita dilarang untuk tertarik dengan kehidupan orang kafir. Kita dilarang untuk terpukau, takjub dengan kehidupan orang kafir. Karena itu adalah kenikmatan sesaat yang nanti akan dibalas dengan jahanam.
karena kekafirannya. Lalu dihibur. Akan tetapi bagi orang-orang bertakwa, bagi mereka surga-surga yang luas yang mengalir sungai-sungai sebagai karunia dari Allah. Jadi kita disuruh untuk begini, sederhananya begini. Ketika orang lain maju dunianya, kita majukan akhirat kita, gitu aja. Jadi semakin maju dunia seseorang, kita kejar dengan akhirat kita. Semakin bengkak orang, kejar dengan akhirat kita. Itu cara para kalau salafus saleh untuk menjawab kehidupan seperti itu. Jadi semakin orang sibuk dengan dunianya, semakin kita sibukkan diri dengan akhirat kita. Nggak apa-apa, kompetisi nggak apa-apa, tapi kita beda jalan. Dia habis-habisan ngejar dunia, silahkan aja. Sampai kapaehan ke dunia, silahkan. Kita mengejar akhirat, sama-sama kompetisi, cuma beda jalan, ini ke sini. Nah itu orang-orang beriman seperti itu. Jadi menyaingi dunia seseorang dengan akhirat, terutama orang kafir yang saya maksud. Kalau dunia menjadi ladang kebaikan, itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik harta, sebaik-baik dunia adalah yang ada dalam genggaman orang soleh. Ni'mal mali soleh, fiya dirojul soleh. Harta terbaik, dunia terbaik adalah manakala dia berada di genggaman orang soleh. Di depan orang soleh dunia itu luar biasa, membantu orang, membantu agama, membela jihad. Dan orang ripuh mah malah bisa bantuan jihad ini kan? Tidak bisa bantu apa-apa. Ya, jadi sekali lagi Nabi SAW memuji kalau orang soleh punya dunia, karena kebaikan Allah akan dirasakan banyak orang ketika orang soleh tersebut adalah orang-orang yang menggenggam atau memiliki dunia. Itu poin kelima. Dan terakhir, sholat itu adalah penjaga kita dari neraka, sama dengan menjaga kita dari azab kubur. Hadisnya spesifik. Allah telah haramkan neraka bagi orang yang tersentuh tempat sujud. Innallaha wa haramallahu 'ala nari an ta'kula asar sujud. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang terkena sujud. Fayakhruju minan nar faqulu ibnu adam ta'kuluhun nar illa asar sujud. Dan setiap orang yang dibakar oleh neraka, kalaupun dia punya dosa, akan terbakar seluruh badannya kecuali bagian sujud. Jadi kalau ada orang misalkan koruptor, taruhlah masuk neraka karena tidak taubat, ketika dibakar, anggota sujudnya tidak akan terbakar. Jadi tarangna moal kabeulem, irungna moal kabeulem, telapak tangan tidak akan kabeulem, lutut tidak akan kebakar, dan dampal ini ujung tidak akan terbakar. Kenapa? Karena dia dipakai sujud. Hadisnya jelas. Orang yang terkena api neraka karena dosa-dosanya, tapi dia sujud kepada Allah, maka itu bagian sujudnya tidak akan terkena. Kita memaknai hadis dohirnya saja. Hakikatnya di sana wallah alam kita tidak tahu kan. Wa fi aidun anna marah bin ru'ya dan seterusnya, lan yalijan nar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini hiburan buat kita. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, tidak akan masuk neraka orang yang sholat subuh dan orang yang sholat asar. Subuh nih dan asar. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 643 Sahih Muslim. Ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir kita menambahkan kitab ini, yang ketujuh, bahwa orang yang sholat atau sujud biasa di masjid itu dijaga oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Termasuk 7 orang yang dijaga Allah dari naungan padang mahsyar yang sangat panas kondisinya. Matahari didekatkan 3 mil kurang lebih, ya. Lalu manusia banjir dengan keringat dan peluhnya, tapi ada orang yang Allah jaga dengan naungan yang sejuk. Siapa di antara mereka? Adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut, nyangkut selalu ke masjid. Maka mudah-mudahan kita ini yang apa-apanya di masjid itu bagian dari janji Rasulullah, termasuk orang yang hatinya terpaut ke masjid. Dan sebagai balasannya kelak nanti ketika orang kepanasan, Allah kasih kita naungan yang sejuk, yang dingin, dan kita selamat di padang mahsyar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah tamatkan kitab ini. Berikutnya mungkin kita akan ngaji kitab lain, entah Riyadhus Shalihin, entah juga mungkin Al-Azkar An-Nawawiyah, insyaallah.
Edition atau Azkar. Kita akan ganti kitab ya. Selain itu, Ya. jadi sering itu. Edisi